Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Salsabila dengan NIM 230410009. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ova Musyarofah. Di sini ada daftar pembahasan di mana saya akan memberikan jawaban mengenai satu rangkaian flip-flop lampu seri dan paralel. Yang kedua, peta Karnaugh, gambar peta Key-map dengan dua peubah. Yang ketiga, contoh encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu perbedaan multiplexer dan demultiplexer. Dan yang kelima, yaitu pemaparan mengenai aljabar boolean dan tabel kebenarannya. Pada slide ini akan menjawab pertanyaan nomor 1, gimana rangkaian flip-flop adalah rangkaian elektronik dengan dua keadaan stabil untuk mengontrol lampu yang terhubung secara seri dan paralel. Pada rangkaian seri, lampu dihubungkan secara berurutan atau berbaris, memiliki arus yang sama tetapi tegangannya yang berbeda. Jika satu lampu mati, semua lampu lainnya juga akan mati. Pada seri, lampu yang menyala akan lebih redup. Contohnya yaitu lampu kulkas. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu dihubungkan secara sejajar atau berderet, memiliki ketegangan yang sama tetapi arusnya berbeda-beda. Jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala. Pada paralel, lampu yang menyala akan lebih terang dibandingkan lampu rangkaian seri. Contohnya yaitu lampu lalu lintas. Slide berikut untuk menjawab soal nomor 2, yang mana peta Karnaugh merupakan suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika, dan merupakan salah satu metode yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika. Di bawah ini merupakan gambar peta Karnaugh dua peubah, yaitu A dan B, di mana kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan Key-map dua variabel. Bisa menulisnya 0, kemudian 1 seperti contoh di bawah, atau 1, kemudian 0. Menentukan daerah minterm pada peta Karnaugh. Daerah minterm adalah sebuah daerah di dalam Key-map yang berisi nilai 1 yang bertetangga. Keanggotaan sebuah daerah minterm bisa berisi 2 pangkat n, di mana n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga keanggotaan wilayah minterm bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Adapun melukiskan daerah minterm bisa secara vertikal, yaitu atas bawah, atau horizontal, yaitu kiri dan kanan, tetapi tidak bisa secara diagonal. Contoh daerah minterm untuk Key-map dua peubah yaitu seperti gambar di bawah ini, di mana poin A karena nilai A hanya 1, maka daerah mintermnya juga hanya 1. Sedangkan pada poin B, nilai 1 ada di dua tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal. Maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah minterm. Sedangkan pada poin C, terdapat dua wilayah minterm dengan masing-masing memiliki dua anggota angka 1. Dan poin D itu mirip dengan kasus poin B. Jawaban untuk soal nomor 3 yaitu penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pemindaian kode QR. Saat memindai kode QR dengan kamera telepon pintar atau pemindai kode QR khusus, perangkat menggunakan mekanisme encoder-decoder untuk menafsirkan data yang dikodekan dan mengubahnya kembali ke format yang dapat dibaca. Yang kedua yaitu pada pesan teks. Saat sedang mengetik pesan di ponsel, encoder bekerja untuk mengubah teks menjadi format yang dapat dipahami oleh jaringan. Sedangkan penerima pesan menggunakan decoder untuk membaca pesan tersebut. Jawaban untuk soal nomor 4 yaitu perbedaan antara multiplexer dan demultiplexer. Di sini ada 6 poin perbedaan. Yang pertama pada fungsi. Dalam multiplexer, yaitu memilih satu dari beberapa input untuk diteruskan ke output. Sedangkan dalam demultiplexer, yaitu menerima satu input dan mendistribusikannya ke salah satu dari beberapa output. Selanjutnya pada input. Dalam multiplexer, itu terdiri dari beberapa input data, seperti contoh D0, D1, D2, hingga seterusnya. Sedangkan dalam demultiplexer, inputnya hanya satu input data saja. Selanjutnya pada output. Dalam multiplexer, itu hanya satu input saja, sedangkan
dalam demultiplexer itu terdiri dari beberapa output. Jadi, demultiplexer ini merupakan kebalikan dari multiplexer. Selanjutnya, perbedaan dari sinyal selektor. Pada multiplexer, sinyal selektor digunakan untuk memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Sedangkan dalam demultiplexer, sinyal selektor digunakan untuk memilih output mana yang akan menerima input. Selanjutnya pada tipe. Dalam multiplexer terdiri dari 3 tipe, yaitu multiplexer 2:1, multiplexer 4:1, dan multiplexer 8:1. Sedangkan dalam demultiplexer yaitu demultiplexer 1:2, demultiplexer 1:4, dan demultiplexer 1:8. Adapun contoh dari multiplexer yaitu pemilih saluran pada TV, dan contoh dari demultiplexer itu penyalur data ke berbagai perangkat. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu pemaparan mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran, truth value, yaitu nilai benar atau true dan nilai salah atau false, yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Adapun operasi dasarnya yaitu gerbang AND disimbolkan dengan perkalian, gerbang OR yaitu dengan simbol penjumlahan, gerbang NOT yaitu sebagai pembalik atau simbolnya negasi, gerbang NAND yaitu kombinasi dari gerbang logika NOT dan AND, gerbang logika NOR yaitu kombinasi dari gerbang logika NOT dan OR, gerbang logika XOR, dan gerbang logika XNOR. Pada contoh tabel kebenaran di bawah ini merupakan contoh tabel kebenaran 4 masukan, yang mana terdiri dari 8 kolom inputan, yang mana merupakan kombinasi dari gerbang logika AND, OR, dan gerbang logika NOT.